Halo guys, balik lagi sama saya di Food Academy. Hari ini kita mau coba kalahin Taco Bell. Kira-kira bisa nggak ya? Aku yakin sih kita bisa. Oke, let's go. Sekarang kita mau buat tortillanya dulu. Pertama 5 gram baking powder, 5 gram garam, dan 30 gram minyak goreng, serta dengan 190 ml air hangat. Hangat ya guys, bukan panas. Let's get dirty. Pertama-tama kita masukkan garam ke dalam 350 gram tepung serbaguna, diikuti dengan baking soda, dan kalian membuat lubang seperti sumur di tengah-tengah tepung terigu tersebut. Sekarang campurkan minyak ke dalam air dan tuang ke bagian tengah adonan kalian. Langkah selanjutnya kalian bisa aduk dulu pakai garpu sampai adonannya tercampur rata. Kalau kalian sudah terbiasa bisa juga pakai tangan kayak saya. Tetapi ini lengket banget loh guys. Lihat aja tangan saya tuh. Proses ini kira-kira akan memakan waktu 5 menit. Setelah itu kalian pindahkan ke talenan kalian dan kalian aduk terus sampai adonannya kalis. Tips buat kalian, kalau kalian nggak mau talenannya goyang-goyang, kalian bisa meletakkan kain basah di bawah talenannya. Langkah ini kira-kira akan memakan waktu 5-10 menit. Aduknya harus sampai benar-benar kalis ya guys, kira-kira sampai adonannya seperti ini. Kalau udah kalis, kalian masukkan 1 sendok makan olive oil ke dalam mangkok kalian. Dan balur ke adonannya agar tidak mengering saat resting atau beristirahat. Sekarang istirahatkan adonannya selama 20 menit sambil kita memulai membuat dagingnya. Langkah pertama, kalian siapkan setengah bawang bombay dan kalian potong kotak-kotak. Inilah bahan-bahan yang kalian akan butuhkan. Pertama, kita masukkan 1 sendok makan olive oil ke dalam panci beserta dengan bawang bombay yang kita potong kotak-kotak agar bawang bombaynya bisa lebih cepat layu. Sekarang kita aduk-aduk aja sampai kira-kira bawang bombaynya sudah matang. Langkah selanjutnya, kita masukkan 300 gram daging sapi cincang. Di sini saya menggunakan setengah sendok teh jinten bubuk dan seperempat sendok teh ketumbar bubuk. Lalu masukkan setengah sendok teh cabai bubuk, 1 sendok teh lada hitam, setengah sendok teh daun thyme kering, dan masukkan garam. Kalau untuk garam kalian sambil rasain ya, sesuaiin dengan selera masing-masing. Sekarang kalian masak dengan api besar agar sapinya lebih smoky. Oh iya, hampir lupa. Sekarang kalian masukkan setengah sendok teh bubuk paprika. Nah, masak sapinya gampang kan? Sekarang kalian sisihkan sampai nantinya. Sekarang saatnya untuk membentuk tortilla menjadi bola. Jangan kaget kalau adonannya nggak ngembang ya guys. Soalnya adonannya nggak pakai ragi. Lalu kita bagi adonannya menjadi 6 bagian. Tumpuk 2 adonan menjadi 1 untuk tortilla besar. Dan cukup menggunakan 1 adonan untuk tortilla kecil. Kalau adonannya tidak mau nempel, kalian bisa ikutin yang aku lakukan. Lalu kalian bulutin aja sampai di atasnya halus dan mengkilap. Seperti ini. Sekarang kalian resting untuk terakhir kalinya selama 20 menit. Saatnya membuat nacho cheese sauce. Langkah pertama, kita masukkan 1 sendok makan butter. Oh ya guys, di sini saya saranin menggunakan whisk karena kejunya akan menggumpal. 1 sendok makan tepung terigu serbaguna. Lalu kalian aduk agar tepung terigunya matang. Ini step yang sangat penting ya guys. Masukkan 150 ml susu dan aduk sampai susu dan tepungnya merata. Lalu masukkan 100 gram keju cheddar. Di sini kalian bisa pakai keju apa aja ya. Tetapi di sini saya pakai red cheddar karena warnanya lebih menarik. Sekarang kalian aduk menggunakan api kecil sampai nanti konsistensinya akan seperti ini. Nanti saat dingin akan lebih mengental dan kalian bisa tambahin susu perlahan-lahan sampai konsistensinya seperti saus tomat. Oke guys, sekarang kita siapin adonan yang kita sudah resting. Ini kalian bisa bentuk menggunakan 2 piring terus kalian jepit adonannya di tengah-tengah. Oh ya guys, pastiin untuk gunain 2 plastik terus kalian jepit di tengah-tengah piringnya biar nggak lengket kayak gini guys. Kalau misalnya adonannya kurang tipis, kalian bisa pakai rolling pin buat tipisin adonannya. By the way guys, kalau misalnya adonan kalian lengket banget, kalian bisa pakai sedikit tepung, tetapi sedikit aja ya guys, jangan banyak-banyak. Atau kalian bisa nge-stretch adonannya di udara seperti ini, seperti orang lagi buat pizza. Ini sebisanya kalian buat adonannya setipis mungkin, setipis yang kalian bisa ya. Setelah itu kalian cari barang yang berbentuk bulat, terus kalian bentuk aja sesuai dengan bentuknya. Tapi buletannya yang kecil guys, bukan yang besar. Karena di sini kita butuh 2 buletan, 1 yang besar dan 1 yang kecil. Untuk piring yang besar, saya menggunakan piring terbesar di rumah saya, yaitu piring biru ini. Lalu kita siapin panci baja. Di sini saya menggunakan panci baja karena panci baja itu lebih bisa menahan panas. Sekarang kita panasin panci kita sampai benar-benar panas banget. Terus kita langsung letakkan adonan kita.
Nah, ini kalau udah bergelembung kayak gini, kalian bisa flip. Kalau misalnya api kalian benar-benar panas, ini hanya akan memakan waktu sekitar 30 detik. Nah, di sini kita tidak menggunakan minyak, jadinya akan sedikit lengket di adonan kita. Tetapi kalau misalnya adonannya sudah mateng, ini akan sangat mudah untuk di flip. Jangan lupa untuk tekan-tekan bagian yang tidak terkena pancinya. Terus kalian sisihkan aja, tunggu dingin. Next step, sekarang kita siapin sayurannya. Untuk sayuran pertama kita gunakan tomat, terus kita potong kotak-kotak seperti ini. Lalu kalian berikan sedikit gula dan sedikit garam, terus kalian aduk-aduk aja. Gunanya itu untuk mengeluarkan cairan dalam tomat tersebut. Lalu kalian siapin selada yang sudah dibersihkan, terus kalian chop panjang-panjang seperti ini. Oke, sekarang semua komponennya sudah siap. Pertama-tama kita masukkan daging cincang kita secukupnya, diikuti dengan saus keju. Di sini saya menggunakan 1 sendok makan saus keju. Lalu masukkan chips apa aja yang kalian punya di rumah. Terus kalian pecah-pecahin pakai sendok. Di sini fungsinya itu agar chipsnya tidak menusuk kulit tortilla tersebut. Terus kalian masukin tomat yang sudah kalian dice dan keringkan. Lalu masukkan lettuce yang sudah kalian potong panjang-panjang. Karena ini makanan Meksiko, kalian harus memberikan sedikit keasaman. Dan keasaman ini akan kalian dapatkan dengan 4 sendok teh sour cream. Untuk langkah terakhir, kalian tutup dengan tortilla yang kecil. Ini kalian press saja, tetapi jangan press terlalu kenceng. Oh ya guys, kelupaan. Saya lupa masukin mozzarella cheese. Terus kita lipat aja. Lipatnya seperti ini ya guys. Ini saya cuma demonstrasiin gimana cara ngelipatnya. Karena kalau dilipat sekarang, pasti akan kebuka lagi nih. Sekarang kalian siapkan teflon kalian dan tuang 1 sendok makan olive oil atau minyak apa aja yang kalian punya di rumah. Lalu kalian lipat sesuai dengan yang saya demonstrasikan dan letakkan bagian terbuka di bawah panci agar tidak terbuka pas lagi dimasak. Setelah itu kalian balik dan panggang bagian atasnya. Di sini saya menggunakan nampan agar lebih mudah membaliknya. Jadi deh, dan ini dia hasilnya. Ini dia waktunya reveal rasa taco versi saya. Udah penasaran banget karena wanginya, wangi banget. Dan ternyata rasanya nggak kalah sama Taco Bell. Sekeluarga saya suka banget sama resep ini. Walaupun kelihatannya ribet, tapi ini worth it banget buat dicoba. Thank you semuanya yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next time, bye-bye.